muncul suaranya. Selamat malam pendengar Pesona Bali dimanapun saat ini sedang berada. Disiarkan langsung dari Jalan Pulau Menjangan BTN Banyuning Singaraja dan dipancarkan di 103,5 FM Radio Pesona Bali, Jalan Purataman Desa Pengulon Groga Buleleng Bali. Selamat malam sekali lagi. Selamat ketemu kembali di acara Membangun Citra Hindu. Pada malam hari ini kembali jumpa bersama Pak Wayan Suje. Om Swastiastu Pak Wayan. Om Swastiastu Pak Jero. Demikian juga pada pendengar Radio Pesona Bali dimanapun Bapak Ibu dan Saudaraku berada. Kita berjumpa kembali dalam acara Membangun Citra Hindu. Dan tema yang akan kita angkat sebentar dalam pembicaraan kita ini Pak Jero, yaitu berkaitan dengan Ajeg Bali. Ya, saya sengaja mengangkat Ajeg Bali itu adalah karena beberapa hari yang lalu, masih minggu ini, di Bali kan sudah berhasil membentuk Majelis Desa Adat Provinsi Bali yang diketuai oleh Ide Pengelingsir yang dari Kelungkung itu Pak. Ya, jadi beliau yang Ide Pengelingsir Sukahat kalau nggak salah yang menjadi pimpinan, dan mudah-mudahan ke depan apa yang kita bicarakan ini bisa menjadi masukan buat bapak-bapak yang duduk di majelis yang terhormat itu. Iya, ingin. Sebelum dilanjut, kita memberikan doa dulu kepada pendengar Pesona Bali dimanapun saat ini sedang berada. Silakan Pak Wayan. Ya, marilah seperti biasa kita awali perjumpaan kita pada malam ini dengan menyampaikan Om Karam 3 kali dan kita lanjutkan dengan doa yang kita ambilkan dari Brihadaranyaka Upanishad. Asadoma Sadgamaya Tamasuma Jyotir Gamaya Mrityurma Amritam Gamaya. Ya Tuhan, tuntunlah hamba dari kepalsuan menuju kebenaran, dari kegelapan pikiran, akal dan budi menuju cahaya suci-Mu ya Tuhan, dari alam kesementaraan yang akan berakhir pada kematian menuju kemanunggalan dengan diri-Mu. Ya, terima kasih Pak Wayan sudah memberikan doa kepada pendengar kita semua. Dan pada malam hari ini topiknya yang tadi disebutkan sama Pak Wayan yaitu Ajeg Bali ya. Ajeg itu merupakan atau mempunyai pengertian tetap, tegak, tidak goyah, kukuh, tetap dianut dan dilaksanakan gitu Pak Wayan ya. Silakan Pak Wayan ya. Poinnya sekali nih Pak Wayan ya. Isi dari Ajeg Bali itu Pak Wayan ya. Ini tampaknya pembicaraan tentang Ajeg Bali itu kan sebagai reaksi pada saat Bali ini ditimpa dengan bom gitu nih. Yaitu bom Bali yang berturut-turut. Sebenarnya kan bom yang terjadi di Bali tahun 2002 dan kemudian tahun 2005. Nah, sesungguhnya apa yang dimaksudkan dengan Ajeg Bali ini? Yang ingin saya sampaikan sebentar ini adalah karena di Bali ini sering sekali muncul slogan-slogan, tapi slogan itu akhirnya ya menghilang sesuai dengan perjalanan sang waktu. Namun berkaitan dengan Ajeg Bali ini tampaknya saya pikirkan menjadi sesuatu yang akan terus-menerus penting bagi kehidupan kita di tanah Bali. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang saya cintai, kalau kita membicarakan tentang Ajeg Bali, sudah barang tentu yang dimaksudkan di situ adalah berkaitan dengan kebudayaan Bali ini. Dan jika kita membicarakan tentang kebudayaan Bali, maka jangan dilupakan di situ kita harus memandang
Bali ini sebagai sebuah sistem. Jika kita memandang sebagai sebuah sistem, berarti harus ada 3 komponen yang jangan kita lupakan. Yang pertama itu adalah berkaitan dengan Sariraning Pulina Bali. Sariraning Pulina Bali yang saya maksudkan di situ adalah wadah, ruang dari Bali itu sendiri. Dan yang dimaksudkan itu tentu adalah berkaitan dengan tanah Bali ini, habitat kita hidup ini. Itulah yang dimaksudkan dengan sebagai Sariraning Pulina Bali. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang saya cintai, begitu saya membicarakan bahwa kita kalau ingin yang namanya mengajarkan budaya di tanah Bali ini, maka yang pertama jangan dilupakan adalah habitat kita, tanah kita. Karena kalau sampai tanah Bali ini tidak dimiliki lagi oleh orang Bali, maka kebudayaannya tentu tidak akan bisa berkembang di sana. Dan harus juga disadari sekarang ini bahwa yang namanya tanah Bali ini tidak lagi seutuhnya dikuasai oleh kerama Bali itu sendiri. Masih terngiang oleh kita bagaimana ada wisatawan yang sampai melarang orang untuk bermain di pantai Bali ini. Itu kejadiannya di daerah Temukus sana. Nah, dan mungkin juga akan terjadi pada yang namanya pantai-pantai Bali yang sudah dikuasai oleh hotel-hotel yang ada. Nah, kalau demikian permasalahannya adalah jangankan untuk melakukan katakanlah upaya untuk bermain, bisa jadi kegiatan upacara pun juga akan susah dilakukan di pantai-pantai yang ada di tanah Bali ini. Mungkin kita sudah sering mendengar bagaimana yang namanya pantai Bali sudah tidak bisa digunakan lagi, misalnya untuk kegiatan mekis melasti. Nah, kalau seperti itu permasalahannya, bagaimana kita bisa mengembangkan atau mengajarkan budaya kita sementara laut kita sudah digadaikan kepada orang yang lainnya? Dan berikutnya Bapak, Ibu, dan saudaraku yang saya cintai, kita juga memahami bahwa untuk menjaga kesucian kita, yang namanya sungai itu pun juga merupakan hal yang harus kita jaga. Apakah semua daerah aliran sungai itu masih bisa kita pertahankan sampai saat ini? Ini permasalahan buat kita. Karena berbagai objek-objek destinasi wisata itu juga sudah ada yang mengkapling yang namanya aliran sungai kita itu. Dan berikutnya belum lagi berkaitan dengan yang namanya daerah-daerah hulu aliran sungai itu. Nah, di hulunya, di daerah hutan-hutannya yang bisa jadi juga sudah dikepung oleh orang-orang dari luar gitu. Dan jika itu tidak kita miliki lagi, maka bagaimana kita bisa katakan berdaulat di tanah Bali ini? Maka dari sinilah Bapak, Ibu, dan saudaraku yang saya cintai, khususnya kepada Majelis Desa Adat yang terbentuk di Provinsi Bali ini, supaya bisa membuat regulasi supaya tanah Bali ini tetap bisa dijaga, dikuasai oleh kerama Bali itu sendiri. Sebab kalau itu tidak kita kuasai seperti yang saya katakan, maka yang namanya Ajak Bali itu hanya merupakan slogan-slogan semata-mata. Itu yang pertama harus kita pahami. Kita mesti menjaga tanah Bali ini supaya menjadi tetap milik kita. Kalau akan dipergunakan untuk orang lain, itu cukup disewakan saja. Jangan sampai dijual belikan, dialih tangankan, kemudian berikutnya akan menjadi dialih fungsikan. Dan kemudian kita yang ada di dalamnya ini akan semakin terdesak oleh orang-orang yang lainnya. Yang belum tentu juga memiliki kecintaan yang sama dengan kerama Bali yang sudah ada di tempat ini. Juga perlu diperhatikan Bapak, Ibu, dan saudaraku yang saya cintai, Majelis Desa Adat yang ada di Provinsi Bali ini juga mesti memperkuat namanya hukum adat Bali. Saya sangat sedih mendengar pada saat apa yang terjadi di daerah Denpasar sana, yaitu di mana ada katakanlah kelompok orang yang sudah berpindah kepada keyakinan yang lain.
yang di Bali ini dikenal dengan nama Nilar Kedaton bisa kembali menguasai yang namanya pura. Laba puranya dikuasai. Dan itu akan menyebabkan nanti bisa jadi pura ini akan dialihfungsikan. Bayangkan jika di tanah Bali ini bisa terjadi pura yang semula kita pakai untuk melakukan upacara ritual keagamaan kita, untuk mengasah sumber daya manusia kita supaya menjadi semakin agamais, semakin religius, justru adalah berpaling dikuasai oleh orang luar. Sungguh sangat sayang kalau terjadi seperti itu. Makanya dari situlah saya berpikir untuk menjaga wilayah Sariraning Kuliner Bali perlu memperkuat yang namanya desa adat. Desa adat ini yang kita anggap sebagai ujung tombak dalam mempertahankan keajegan Bali ini. Tolonglah kuat, harus diperkuat dan harus bisa menyesuaikan diri dengan zaman. Kita tidak bisa berorientasi semata-mata ke masa lalu. Mengapa? Karena kehidupan kita ini terus mengalir menuju ke masa depan. Makanya orang-orang yang duduk di desa Bekeraman ini harus bisa berpikir cerdas kepalanya, cerdas hatinya, dan cerdas juga dalam perilakunya. Itu yang kita harapkan, bagaimana kita bisa mengajarkan tanah Bali ini. Dan berikutnya Pak Jero, yang kedua perlu kita ajarkan lagi, itu adalah Prananing Kuliner Bali. Yang dimaksudkan dengan Prananing Kuliner Bali, kekuatan dari Bali itu yang akan mendukung kebudayaan Bali, itu adalah Krama Bali ini. Krama Bali dengan berbagai aturan yang ada di dalamnya, yang bisa jadi membedakan kita dengan orang-orang yang berasal dari etnis atau suku atau budaya yang lainnya. Maka Bapak, Ibu, dan saudaraku yang berkaitan dengan desa adat sekarang ini, seperti yang saya sampaikan tadi, bagaimana kita bisa menjaga kekokohan, keutuhan kita dalam keluarga besar sebagai orang-orang Bali ini. Kita memiliki rasa jengah untuk mempertahankan. Kita juga memiliki apa yang kita sebut sebagai penyamubrayaan. Supaya nyamu beraya yang ada di Bali ini jangan sampai dipotong-potong dengan kata berak ye gitu kan. Kalau berak ye ini kan berarti kita beradat, kita justru yang menjadi korban dari adat itu. Maka adat ini mesti dimanajemen Bapak, Ibu, dan saudaraku, supaya bisa mengayomi umat kita gitu. Ini yang paling penting, bahwa yang namanya komunitas terbangun, yang namanya organisasi yang terbangun. Organisasi itulah yang mesti melakukan pembinaan terhadap Krama Bali ini. Termasuk adalah untuk anak-anak muda kita. Bagaimana yang namanya seketruna-truni di Bali ini, para Yowana itu, supaya dia memiliki kecintaan terhadap yang namanya Bali ini. Kita sangat menyayangkan bahwa apa yang terjadi pada anak-anak sekarang kita, di mana orang Bali sendiri, anak-anak mudanya justru tidak menggamari yang namanya kebudayaan Bali itu. Seberapa sih orang Bali yang bisa menari sekarang, yang bisa menggambar, yang bisa mengkidung, dan seterusnya. Tapi apa yang terjadi di luar justru adalah para turis justru datang ke Bali atau ada di komunitasnya sendiri mempelajari tentang hal itu. Maka dari sini jangan sampai kita nanti untuk belajar kebudayaan Bali mesti belajar ke Amerika. Itu kan kita sayangkan. Sama nasibnya seperti lontar-lontar yang kita miliki yang kemudian dibawa ke negeri Belanda. Akhirnya untuk memahami tentang kebudayaan Bali kita mesti belajar ke Amsterdam atau ke Belanda. Itu sungguh sangat disayangkan Bapak, Ibu, dan saudaraku yang saya cintai. Oleh karena itu, apapun yang kita pelajari saat ini, barangkali apa yang disampaikan oleh orang-orang tua kita, sarwa sastra prajanam atma darsanam. Anda boleh belajar apa saja, sastra apa saja, tapi pada hakikatnya terakhir dirinya adalah kita harus memahami tentang diri kita. Jangan sampai kita menjadi rabun dekat berkaitan tentang kebudayaan Bali ini. Dan oleh karena itulah maka perlu ditanamkan kecintaan berkaitan dengan budaya Bali ini sejak awal kepada anak-anak kita. Ini yang menjadi faktor pembeda kita dengan yang lainnya. Jangan sampai kita tercerabut dari akar budaya kita.
Kita bisa melihat seperti yang saya sampaikan di tempat lain, di mana orang yang tidak memperhatikan tentang tradisinya, tidak menghargai tentang budayanya dia sendiri, akhirnya dia semata-mata melihat dari agamanya saja. Apa yang terjadi, penampilan dia justru sangat aneh gitu. Kalau dibilang dari suatu negeri, dia bukan karena dia orang Indonesia. Tapi kalau dibilang orang Indonesia, kok penampilannya seperti orang yang berasal dari suatu negeri tertentu. Dan itu jangan sampai terjadi di tanah Bali ini, Bapak Ibu dan Saudaraku yang saya cintai. Kita mesti membangun kebanggaan terhadap kerama kita, kerama Bali ini, yang akan menjaga keajegan budayanya. Dan berikutnya yang ketiga yang ingin saya sampaikan, itu adalah Atmaning Pulina Bali. Apa yang menjadi kekuatan Atma yang menghidupkan roh, yang menghidupkan tanah Bali ini, yang kemudian kita menyebut sebagai Bali ini metaksu. Barangkali bisa kita membedakan kalau kita memasuki suatu wilayah, di mana wilayah itu apakah memiliki taksunya atau tidak, seperti yang kita anggap di tanah Bali ini. Atmaning Pulina Bali itu tiada lain adalah agama Hindu. Agama Hindu yang saya maksudkan di situ adalah berkaitan dengan nilai-nilai kehinduannya. Nilai-nilai kehinduannya itulah yang kemudian mesti ditanamkan sejak anak-anak kepada para generasi penerus kita. Makanya akan terbangun yang namanya serada. Serada itu artinya kan menempatkan sesuatu di dalam hati kita. Dan sesuatu yang ditempatkan di dalam hati dari kerama Bali ini mestinya adalah, kalau dia masih menganut agama Hindu, itu adalah tentu ajaran Hindu itu sendiri. Sehingga apa yang dia kerjakan berikutnya akan menjadi metaksu. Dan taksu inilah yang kita tahu kekuatannya adalah dari Dewa Wisnu, itu yang akan memberikan kekuatan pada kita sebagai orang-orang Bali ini. Dapat Bapak Ibu Saudaraku yang saya cintai melihat bagaimana ada tarian Bali gitu kan, yang sesuai dengan pakemnya dia memiliki taksu. Tetapi berikutnya ada juga tarian Bali begitu ya, yang kemudian disesuaikan dengan kehendaknya dia. Anda bisa melihat bagaimana apa di tempat itu masih ada taksunya. Inilah sebenarnya yang menjadi kebanggaan, kekuatan orang Bali. Dan itu yang mesti kita gali, kemudian kita ajarkan dan kita wariskan kepada generasi-generasi yang akan datang. Sungguh sangat kita sayangkan jika sampai kita menyebut-nyebut diri tentang mari kita ajarkan Bali ini, tapi berikutnya kita sungguh sangat tidak memperhatikan Bali. Seperti yang saya sampaikan pada ruang-ruang membangun citra Hindu sebelumnya kepada kita. Nah, itu yang dapat saya sampaikan dulu Pak Jero sebagai pengantar kita untuk membicarakan pada kesempatan ini berkaitan tentang Ajak Bali. Terima kasih Pak Wayan ya, sudah menyampaikan beberapa patah kata ya tentang Ajak Bali ya. Apa sih artinya Ajak Bali? Mungkin di antara pendengar Pesona Bali, Ajak Bali aja tahu ya, tapi isinya tidak tahu ya. Ajak Bali. Dan juga nih yang punya peranan atau yang punya kepentingan nih desa adat ya Pak ya. Ya, desa adat terutama yang ada di desa harus benar-benar mengajarkan Bali bagaimana caranya untuk membangun kesenian Bali, tari-tarian dan lain sebagainya. Kan begitu isinya Pak ya. Dan juga ini salah satu yang saya pernah tonton Pak ya. Salah satu yang pernah saya tonton di Bali, Hindu di Bali. Biasanya kesenian drama gong dulu kan memang ada ya, banyak ya pokoknya banyak, rame lah di kota-kota, di desa-desa banyak penonton drama gong. Tapi drama gongnya yang nggak ada Pak. Itu yang hilang tradisinya ya. Terus saya pernah sembayang ke Blambangan itu Pak ya. Di Blambangan. Malah di Jawa Timur, di Blambangan terutama di Muncar kalau nggak salah. Di sana itu di Pura Blambangan itu ada drama gong Pak. Malah diambil sekarang keseniannya kita ke Jawa Pak ya. Malah yang Muslim sekarang menggunakan atau menyewa tradisional kita gitu Pak ya. Dan Hindu sama Muslim sana bersatu tuh Pak, dengan adanya drama gong itu ya. Ya begitulah Pak, kalau saya pernah alami itu, pernah saya saksikan ya. Jadi permasalahannya Pak Jero, kita sering ngoh gitu ya,
baru merasa memiliki Iya. setelah orang lain memiliki. Itu permasalahannya. Artinya pada saat dia ada pada diri kita, kita justru tidak memperhatikannya. Iya. Tetapi begitu diambil oleh orang lain, baru kita mengatakan bahwa itu milik kita. Betul. Ini permasalahannya, itu ibarat kita memiliki sesuatu dan kemudian kita buang. Dan akhirnya begitu dipungut oleh orang lain, kita baru merasakan bahwa itu bermakna buat kita. Nah, sekali lagi kalau kita perhatikan misalnya berkaitan dengan budaya yang tadi, Iya. itu kan termasuk misalnya drama gong gitu kan. Betul. Nah, drama gong itu kalau kita perhatikan, saya masih ingat pada waktu saya kecil gitu kan, yang namanya drama gong itu sangat kita senangi. Kenapa? Karena waktu itu yang namanya hiburan itu kan terbatas. Iya. Dan hiburannya terjadi adalah berkaitan dengan drama gong itu sendiri. Dan berikutnya apa yang terjadi belakang-belakangan ini gitu kan, orang sudah ingin kalau drama gongnya ya lihat di YouTube langsung kan, begitu masalahnya. Dan terakhir-terakhir karena saking kalahnya gitu, yang muncul adalah justru lawakannya saja. Kenapa? Karena tidak berhasil lagi dia memberikan tuntunan lewat tontonan. Iya. Dan masyarakat kita sekarang kan lebih banyak dia ingin melihat tontonan semata-mata. Nah, karena cuma melihat tontonan saja, maka sifatnya cuma menghibur gitu. Cuma sayangnya di balik hiburan itu tidak ada pelajaran yang dapat kita petik. Nah, dari situlah Bapak Ibu dan Saudaraku, ke depannya tampaknya kalau kita akan mengembangkan suatu kebudayaan tertentu termasuk tari-tarian itu, barangkali perlu juga kita mengemas. Satu, memang yang namanya lucu itu penting. Iya. Karena orang sekarang ini tidak bisa berkonsentrasi lama-lama. Paling banter 5 menit begitu kan, atau 10 menit. Setelah itu dia sudah akan onyah gitu bilang orang Bali kan. Makanya di samping ada lucuannya, berikutnya juga ada nasihat tuntunan yang diberikan di dalamnya. Saya menjadi teringat kalau di Jawa yang namanya mungkin yang namanya wayang kulit itu, wayang purwo gitu kan Bapak. Itu mereka bisa berlama-lama gitu kan. Kenapa? Karena ada banyolannya, ada tuntunannya gitu. Tetapi yang terjadi di Bali ini entah apa yang menyebabkan Hilang. kalau ada nasihat-nasihat yang sangat katakanlah penting mendasar, justru boyainnya gitu. Kalau di Buleleng mungkin dibilang sing lemang jit keker gitu kan. Nah, ini yang menjadi permasalahan buat kita. Sementara kalau mengalami masalah, kita sendiri tidak punya jawaban untuk itu. Dan inilah yang saya sampaikan, bahwa tuntunan itu diberikan jangan setelah besar saja. Yang namanya katakanlah kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual itu dibangun mestinya dari keluarga masing-masing. Dan itu saya sempat tadi menyampaikan karena saya mengisi acara parenting tadi. Itu adalah Bapak Ibu dan Saudaraku, dari rumahlah kita mesti mendidik anak-anak kita berkaitan dengan hal itu. Jangan bangga kalau anak kita TK sudah bisa baca koran gitu. Kalau seperti itu berarti IQ saja yang kita kembangkan. Yang namanya kehidupan ini yang paling penting kan bagaimana kita berkomunikasi. Nah, kalau berkomunikasi itu sebagai soft skill yang pertama, kejujuran yang akan mendukung berikutnya, maka emosi inilah yang perlu kita bangun Bapak Ibu. Demikian juga membangun hubungan gitu. Kalau kita perhatikan di drama gong, salah satu kelemahannya kalau saya perhatikan itu kan nuansa feodalnya tinggi gitu ya. Antara parekan dengan anak agung di situ, raja gitu, itu kelihatan sekali jaraknya jauh banget gitu. Nah, kalau seperti itu jaraknya zaman sekarang, itu dunianya menjadi tidak kontekstual gitu. Barangkali sudah perlu mengemas bagaimana kita membuat drama gongnya yang menyesuaikan dengan zaman sekarang ini, sehingga beberapa hubungan yang humanis yang terbangun dengan tetap penokohannya siapa nanti yang baik itu yang menang kan itu. Satyam Ewa Jayate yang mesti terbangun lewat itu. Terus yang ada ramuan-ramuan banyolannya seperti itu memang penting hal itu. Karena itulah yang memikat nanti masyarakat bisa hadir. Dan saya juga bisa perhatikan misalnya bagaimana dalang sekarang gitu kan, kalau Pak Nardiane kita perhatikan dalam cemblong seperti itu kan. Kan itu yang terkenal sekarang. Kenapa? Karena jero dalang ini sudah bisa mengemas, memasukkan kondisi saat ini, itu dijadikan latar. Berikutnya nilai-nilai yang dimasukkan itu ke dalamnya diberikan. Dan akhirnya apa?
Malah beliau ingin menampilkan dua sisi gitu kan. Beliau menyampaikan dari antagonisnya disampaikan, kemudian yang mana mesti dipertahankan, sehingga masyarakat nanti silakan memilih gitu kan. Karena kalau sekarang cuma diujangin saja begitu, susah seperti itu. Maka inilah yang perlu saya pikirkan ke depan, Pak Jero dan kemudian saudara-saudaraku yang saya mencintai. Kebudayaan itu sifatnya mengalir. Karena dia berasal dari kata budidaya gitu kan. Itu berarti dengan cipta karsa rasa kita membangun kebudayaan, dan kebudayaan itu akan berkembang terus sesuai dengan zamannya. Dengan catatan kita boleh berkreativitas, jangan sampai kita tercerabut dari akar budaya kita yang di dalamnya ada nilai-nilai kehidupan. Nah, itu barangkali yang dapat saya sampaikan. Jangan sampai kita ngok setelah hilang gitu kan. Betul Pak Wen ya, apa yang disampaikan Pak tadi memang sudah temennya yang ngambil baru kita ingat ya. Akhirnya ketinggalan kita kan. Itu ibarat orang pacaran, waktu pacaran tidak diraukan, tapi berikutnya putus setelah diambil oleh orang lain, baru kita merasakan, oh ternyata dia polos, dia cantik gitu kan. Akhirnya kecemburuan itu muncul dan ingin mendapatkan kembali. Baru kita merebutkan gitu. Baru kita kembali. Ini kan bukan cuma memalukan, tapi sudah memilukan kondisi seperti sama itu. kayak gini juga Pak, lagi satu ada Pak. Ini lagi satu. Pada saat odalan ini Pak ya. Ada seorang yang akan Dharma Wicana kan itu Pak ya. Mau masuk pura udah berpikir orang berdharma wicana itu Pak. Apa sebab? Nanti takut diketawain di dalam pura Pak. Kan sering terjadi gitu ya. Akhirnya pembedah atau dan sebagainya. Punya kada ngomong aja kan gitu. Nggak, silakan Pak Wan ya. Ya, sekali lagi seperti yang Pak Jero sampaikan, pendharma wicana itu juga susah gitu kan. Karena saya sendiri sebagai pendharma wicana dan punya guru, kan selalu guru menyampaikan yang boleh Anda sampaikan itu adalah yang Anda sudah lakoni. Jangan menyampaikan sesuatu yang masih ada di cita-cita Anda, gitu dibilangkan. Nah, dari situ itu memang susahnya menjadi pendharma wicana. Tapi harus ada orang melakukan hal itu gitu. Karena kalau tidak itu dilakukan, terus siapa lagi yang akan mengisi anak-anak kita? Betul. Karena saya berpikir Hindu ini Pak Jero ibarat seperti yang saya sampaikan itu bangunan hotel yang besar, dan kita masing-masing ini menjadi batu batanya gitu kan. Nah, kalau kita sebagai batu batanya di situ, berarti kalau kita hancur satu kan keropos, nanti semuanya bisa roboh di tempat itu. Makanya itulah peran kita sekarang untuk saling mengingatkan satu dengan yang lainnya. Maka Bapak Ibu dan Saudaraku, berkaitan dengan keajegan Bali ini gitu kan, ajeg Bali ini, mungkin kita tidak mengambil yang berat-berat gitu. Tapi mulailah dari keluarga masing-masing, supaya anak-anak kita ini memiliki kecintaan terhadap tanah Bali ini. Jangan sampai kita melahirkan anak justru menjadi pengkhianat terhadap Bali ini. Saya sering katakan, sekarang ada teman yang ditangkap oleh KPK gitu kan. Itu kan kemudian banyak disoroti bagaimana yang ujung-ujungnya orang Bali itu gimana gitu kan. Seolah-olah semua orang Bali berdosa gitu, semua orang menjadi koruptor gitu nampaknya kan. Tapi kita sudah memikirkan, saya pun sempat menyampaikan bahwa kalau ada saudara kita yang melakukan tindakan yang melanggar hukum, kita tidak akan seperti orang lain kok yang membela-bela dia gitu kan. Kalau dia memang salah, silakan perlakukan sesuai dengan hukum. Dharma itu mesti ditegakkan. Nah, inilah supaya tidak terjadi seperti itu. Mari kita tunjukkan. Kalau orang dulu, Bapak saya masih ingat, pada waktu saya kuliah dulu di ITB, pada saat memesan alat, di mana laboran yang menangani waktu itu, dia wajah tidak perlulah membuat list gitu ya. Kok tidak perlu buat list? Anda kan orang Bali gitu dibilang. Ternyata gimana? Ternyata yang menjadi pengawas pada waktu itu pernah hidup di Bali zaman itu gitu. Dimana pada zaman itu katanya kalau di Bali menaruh sesuatu di luar pun tidak akan hilang kan gitu Pak Jero. Banyak orang punya kamar yang tidak punya kunci. Itu pada zamannya. Itulah keyakinan pada awalnya terhadap orang Bali ini yang memiliki kejujuran. Maka dari situ harapan saya pada kita semuanya untuk menjaga budaya Bali ini, untuk mengajarkan Bali ini. Pertama yang harus kita kuatkan pada diri kita dan kemudian anak-anak kita, itu adalah berkaitan dengan kejujuran.
Dan saya masih juga mengingatkan bahwa yang namanya Satyam Parama Dharma gitu kan, bahwa kebenaran itulah sesungguhnya merupakan dharma yang pertama dan utama di dalam ajaran agama itu sendiri. Makanya untuk mengajarkan Bali ini, mari kita membiasakan diri, termasuk pada buat anak-anak kita, untuk membuktikan orang Bali itu memiliki taksu yang berawal dari kejujuran itu. Jangan sampai kita ikut-ikutan bermain gitu kan. Bermain apa? Bermain hoak-hoakan gitu kan. Hoak gitu, yang kebohongan yang diucapkan berkali-kali, yang dipandang sebagai sebuah kebenaran. Dasar kebudayaan itu saya yakin mesti kita juga taksunya diingat, dan taksu Bali itu adalah berkaitan dengan agama Hindu itu, Pak Jero. Kejujuran Pak ya. Kejujuran harus dipertahankan kalau mau memperkuat ajak Bali kan itu Pak ya. Kejujuran aja ya. Itu yang pertama dulu. Pertama jujur dulu kita. Biasanya jujur itu pasti di Balinya ada. Di depannya aja bilang jujur, saya ajak Bali gitu. Nah mungkin saya jual yang gini-gini. Nah itu dia yang saya ingin permasalahkan, bahwa banyak orang mengatakan mari kita ajak Bali, tetapi kenyataannya dia adalah penjual warisan. Betul itu. Kita mendengarkan seperti itu gitu kan. Semuanya sedia mendengarkan ya. Nah, ngelah 1,5 hektar, itu kan saya nggak ingat Pak. Nah ini yang permasalahan buat kita. Mari kita pikirkan ke depan gitu kan. Kalau kita punya 1 hektar dijual setengahnya, oke, kita masih tinggal setengahnya. Berikutnya punya anak 4, masing-masing kan 1/4 dapat. Terus dari 1/4 itu kemudian punya anak lagi 4, seperberapa? Jadi 1/16 dapatnya. Ujung-ujungnya kita tidak punya tempat tinggal jadinya di tempat ini. Nah, itulah yang ingin saya sampaikan, bahwa membagi itu gampang, tapi akibat berikutnya akan menyusahkan kita bersama. Kejujurannya itu di Bali ada Pak. Itu. Terus setelah kejujuran itu gimana caranya Pak? Ya, memang kejujuran itu penting, dan berikutnya lagi adalah kebajikan saya ingin sampaikan. Tadi Satyam, dan berikutnya adalah berkaitan dengan Dharma. Kebajikan ini kan bagaimana kita membuat sesuatu yang konsisten antara pikiran, perkataan, dan perbuatan kita, sehingga menjadi bermanfaat buat orang lain juga, di samping terhadap diri kita. Orang Bali kan menyampaikan bagaimana kita bisa mengayah dalam hidup ini. Karena hidup niki katanya kan diawali dengan ngalih aja kita kan. Ngalih aja, ngalih amah kan kita, ngalih somah, ngalih umah, dan terakhirnya ngaturang ayah gitu. Karena orang akan dihargai adalah sejauh mana dia bisa berbuat kebajikan kepada orang lain, Pak Giro. Kalau dia berbuat untuk dirinya sendiri, ini kan masih egois. Itu ibarat kita berdoa hanya semata-mata untuk diri kita. Ratu Betara, titiang aturang, titiang mesami, titiang lunas begini. Yang ujung-ujungnya semua ngayapnya kepada kita. Terus kapan ngayapnya kepada buana ini? Orang besar itu adalah bukan untuk dirinya. Orang besar itu adalah untuk orang yang lainnya. Itu barangkali yang harus kita sadari bersama-sama. Makanya orang Bali sangat menekankan Pak Jero berkaitan dengan konsep ngayah ini. Jangan tingkat diomong saja, tetapi itulah ngayahlah sesuai dengan swadharma kita masing-masing. Termasuk Pak Jero sekarang kita juga dalam kondisi ngayah, yaitu menyebarkan yang namanya kebenaran itu sesuai dengan apa yang ada di dalam kitab suci kita, sehingga agama itu bisa dijadikan sebagai pedoman hidup. Jangan saja agama itu cuma ada di buku gitu kan, yang kemudian setiap Saraswati kita ambil bahan gitu kan, tapi kita tidak tahu isinya apa. Karena agama itu mesti jadikan tuntunan hidup. Agama itu adalah agam, berarti agam itu adalah perilaku kita. Itu yang barangkali jangan agamanya itu dijadikan teori saja gitu. Karena kita perhatikan kalau cuma teori saja, itu justru saya berpikir agama tidak bermanfaat seperti itu. Kalau kita cuma menjadikan agama sebagai hal berhubungan dengan Tuhan saja, mungkin ada orang yang berpikir cuma sembahyangnya taat banget gitu, tetapi justru tidak memperhatikan orang lain. Itu artinya apa? Kita baru bisa berusaha mencintai Tuhan, tetapi belum mencintai wujud Tuhan itu. Karena Iswara Sarwa Bhutanam disebutkan di dalam Bhagavad Gita, bahwa Tuhan itu memang tidak mewujud, tetapi dia akan merasuk ke dalam seluruh ciptaannya. Karena beliau merasuk ke dalam seluruh ciptaannya, berarti kalau kita mencintai Tuhan, maka semestinya adalah kita mesti memperlakukan, menghormati makhluk ciptaan beliau.
Karena di dalam semua makhluk itulah beliau merasuk ke dalamnya. Itulah konsep ngaya yang kita kenal sebagai sadhana dalam kaitan dengan spiritualitas Hindu. Makanya kalau kita lihat di dalam agama kita sebagai inti dari kebudayaan Bali itu, sesungguhnya predikat kita, pekerjaan kita yang utama itu justru jadi pengayah, Pak Jero. Dan saya perhatikan sekarang kan semua jadi pengayah. Pak Jero pengayah ada di jero bangku gitu kan. Iya, betul. Ibunya juga pengayah berkaitan dengan kesehatan. Wong presiden saja juga pengayah gitu kan. Itu yang perlu kita pikirkan bersama-sama, bahwa sadaka itu penting sekali, dan itu semuanya dilatihkan lewat sadhana yang kita kenal sebagai latihan spiritual. Saya malah ingin menyampaikan, orang yang IQ-nya terlalu tinggi, katakanlah pintar banget di sininya, tetapi kalau hatinya ini tidak pernah disentuh oleh nilai-nilai spiritual keagamaannya, justru akan membuat dia jadi pusing. Saya teringat dengan apa yang diceritakan di dalam Upanishad, di mana seorang, katakanlah beliau punya Resi Narada. Resi Narada itu kan suatu saat mengalami kebingungan. Dan kita tahu yang namanya Resi Narada itulah contoh orang yang super genius. Kenapa? Karena beliau bisa menguasai 64 cabang Weda. Seluruh Weda itu dipahami oleh Resi Narada. Tapi berikutnya apa? Beliau tidak mendapatkan ketenangan dengan yang ajaran yang beliau dapatkan itu. Dan akhirnya beliau berjumpa dengan Maharishi Sanat Kumara dengan menyampaikan permasalahan yang dia hadapi. Akhirnya apa, Bapak Ibu dan saudaraku yang saya cintai, disampaikan kepada Resi Narada bahwa Resi Narada ini kurang cuma satu saja ilmu belum beliau pahami. Itu tiada lain adalah ilmu yang berkaitan dengan Brahma Widya, ilmu yang berkaitan dengan kemahakuasaan Tuhan, yang termasuk juga di dalamnya adalah Atma Widya. Makanya dapat saya sampaikan untuk kita semua, untuk menjaga keajegan tanah Bali ini, yang kita ketahui sebagai taksunya, sebagai Atmaning Pulino Bali adalah agama Hindu. Tolong diperkuat sekarang pemahaman kita berkaitan dengan nilai-nilai kespiritualitasan Hindu, termasuk pemahaman akan jatining urip kita, diri kita sesungguhnya siapa. Itu yang paling penting. Kalau kita sudah memahami akan jati diri kita, di situ baru kita akan bisa menjadi pelayan yang baik. Dan disitulah yang namanya kebajikan itu akan muncul. Terima kasih Pak Wen ya. Waduh, senang mungkin pendengar Pesona Bali mendengarkan apa sih yang namanya ajak Bali ya. Jangan diartikan cuma berpakaian aja ajak Bali Pak ya. Kadang-kadang kan ajak Bali harus pakaian adat Bali, bukan begitu. Masalahnya. Malah itu mesti menyesuaikan, karena yang namanya pakaian itu kan sesuai dengan pekerjaan yang kita ambil. Jangan sampai semuanya kita sudah merasa sebagai orang Bali karena pakaian kita sudah pakaian adat Bali. Dan kita di satu sisi bangga, Pak Dino, bagaimana melihat kemarin Pak Presiden kita gitu kan, memakai pakaian Bali. Beliau memang tampak ganteng, itu kita harus sampaikan begitu. Sedemikian berwibawa dengan memakai pakaian adat Bali. Dan kemudian beliau bawa sampai ke Malaysia kan, pakai pakaian itu. Dan itu beliau menunjukkan bagaimana Indonesia ini kaya dengan kebudayaan Bali itu gitu kan. Nah, kalau itu sampai hilang kan, begitu sekarang saya sampaikan. Kalau itu sampai hilang, bagaimana pertanggungjawaban kita kepada para leluhur kita? Jangan-jangan kita cuma taat sembahyang di pura gitu kan, terus berdoa pada beliau, tapi yang beliau wariskan tentang kebaikan justru tidak bisa kita warisi. Yang kita warisi justru adalah kebiasaan jelek beliau. Ini yang perlu saya garis bawahi, karena ada kecenderungan kita sesuatu yang jelek. Saya yakin juga beliau tidak ingin sesungguhnya mewariskan kepada kita, tetapi kita yang mewarisi. Katakan di dalamnya misalnya tentang tajen, Pak Juru, itu kan kita anggap sebagai warisan dari leluhur kita gitu kan. Nah, saya yakin yang namanya beliau yang sudah meninggi di Rong 3 itu tidak akan menginginkan generasinya itu menjadi penjudi gitu kan. Kenapa? Karena sudah dengan jelas disampaikan dalam Mahabharata bagaimana kisah berikutnya Pandawa sampai terbuang kan, gara-gara judian seperti itu. Nah, makanya sekarang kita sebagai generasi yang ingin mengajarkan Bali ini,
kebaikan-kebaikan dari para leluhur kita, itulah yang kita kembangkan. Yang kejelekannya ya mesti kita kuburkan. Buang. Iya, saya sekarang kan marak kita perhatikan itu di mana-mana. Kondisi ekonomi lemah, sekarang orang belanja sudah tidak kuat, tapi yang namanya tajam tetap aja ramai gitu. Ini sedih sebenarnya gitu ya. Kenapa saya bisa ngomong begitu ya, karena keluarga saya, orang tua dulu ya tajam juga gitu. Sama Pak. Sama, saya memahami itu kondisinya. Dan itu ingat, Rebeda jelas menunjukkan, hai para penjudi pulanglah gitu. Kerjakan sawah ladangmu. Ya kalau punya sawah ladang sekarang, kalau sawah ladangnya juga sudah dihabiskan di ruang judi, itu kan kasihan gitu. Maka inilah Bapak Ibu, jadinya saya sudah menyampaikan tadi kan, pertama kejujuran, yang kedua adalah bagaimana kebajikan kita, dan yang perlu kita berikutnya adalah kembangkan dalam batin kita, itu cinta kasih, kasih sayang. Karena saya yakin Bali ini akan bisa kita ajarkan jika orang-orangnya masih tetap memiliki yang namanya kecintaan, yang namanya kita bangga ulas asihnya gitu kan, ulas asih di antara kita, dan itu baru namanya penguat penyambung berayaan kita. Wasudewa Kutumbakam, semua umat manusia bersaudara. Kita menyebut bersaudara karena ada jalinan cinta di antara kita. Itu yang perlu dibangun di tanah Bali di Pak Jero. Jangan sampai sesama orang Bali kita ini seperti ayam kampung aja gitu kan. Ayam kampung yang saya masukkan itu bertengkarnya ya sesama ayam gitu kan. Akhirnya apa? Makanan tidak ada yang memakan karena kita bertengkar. Tahu-tahunya datang bebek, dia yang memakan gitu kan. Kan itu yang terjadi sekarang ini gitu. Dan kita juga tidak ingin kalau datang ayam-ayam lain yang berkelahi di tempat kita gitu. Ini juga perlu nanti yang namanya Majelis Desa Adat tolonglah membuatkan aturan supaya jangan sampai kita terlalu gampang dimasuki oleh orang-orang, tapi di mana orang-orang itu tidak mengikuti aturan yang berlaku di tanah Bali ini. Bukankah kita sudah menyampaikan dimanapun tanah dipijak, katanya kan di situ langit dijunjung gitu kan. Maka tolong jangan sampai orang datang ke Bali justru ingin menghancurkan Bali ini. Cara penghancuran itu kan banyak gitu kan, termasuk dengan keyakinan, termasuk juga dengan perilaku-perilaku yang menyimpang. Bukan hanya dari itu, saya yakin semua agama juga akan mengajarkan hal-hal yang seperti itu akan bertentangan. Iya, terima kasih Pak Wayan. Itu tadi ajak Bali yang sudah disampaikan sama Pak Wayan tadi berkaitan dengan tanah dan lain sebagainya, punya dari kita, semuanya dari kita semuanya Pak. Iya. Ya, semuanya dari kita. Memang kita di Hindu tuh diakui Pak, jujur kita diakui Pak sama orang kan. Iya. Terus apa lagi satu tadi? Suka menolong. Suka menolong. Berarti taat dengan hukum karma itu kan. Ya, karena kita ingat dengan hukum karma gitu Pak. Iya, karena menolong orang lain pada hakikatnya adalah menolong diri sendiri. Kan? Tapi di Bali itu terlalu jujur jadinya Pak. Terlalu jujur. Akhirnya gampang orang masuk karena tidak ada awik-awik seperti Pak tadi bilang. Awik-awik di desa adat lemah gitu Pak ya. Iya. Ya, lemah sekali kita ya. Dan awik-awik kita, mohon maaf, terlalu banyak mengatur ke dalam, Iya. tetapi tidak ada aturan keluar. Betul. Itu yang perlu kita pikirkan. Berarti ibaratnya seperti sabit, itu tajamnya cuma ke dalam, Iya. tetapi di luarnya justru sangat menyejukkan. Dan itu kan yang menyebabkan orang-orang datang ke Bali ini, karena mereka sangat leluasa di Bali ini. Iya, betul sekali, Kita Pak. merasakan bagaimana hidup di luar kan. Nah, itu permasalahan kita. Maka mestinya semua diperlakukan secara adil. Mau orang dalam sendiri ataupun orang luar. Begitu ada di tanah Bali, mari bersama-sama membangun Bali ini. Iya, betul Pak ya. Terakhir Pak Wayan ya, ini berkaitan dengan adat Bali, berkaitan dengan budaya juga Pak Wayan ya. Ini lalu bagaimana Pak Wayan ya budaya Bali, apa yang diajarkan itu Pak Wayan sama yang tadi dia perbandingannya itu Pak Wayan ya. Apa yang diajarkan di budaya Balinya gitu Pak Wayan ya. Ya. Iya, sebenarnya sangat banyak kalau hal seperti Banyak itu. ya. Kalau bicara tentang budaya Bali, itu budaya kan berkaitan dengan kehidupan. Betul, iya. Saya ingin menyampaikan misalnya, pertama artefak tentang Bali kan. Artefak tentang Bali misalnya kita perhatikan bagaimana pura-pura yang sudah diwariskan kepada kita. Iya. Sebagai contoh yang pernah terjadi di Denpasar itu yang membuat kita
sedih gitu kan, di mana pura yang masih kuat seperti itu sudah digantikan. Karena sekarang di Bali ini ada gerakan batunisasi kan gitu, yang membuat semuanya pura itu megah. Sekali lagi itu baru megah, tapi di balik kemegahan itu apa, ada taksinya. Itu sebuah pertanyaan buat saya. Dan saya banyak merasakan tampil ke pura, antara pura yang megah dengan pura yang sederhana, tetapi nuansa spiritualnya sangat tinggi. Yang kita cari sebenarnya bukan kemegahan, yang kita cari adalah nuansa kespiritualan seperti itu. Masih metaksu kenapa ya? Masih metaksu. Kenapa? Karena kalau kita menjaga apa yang dibuat oleh para pengelingsir kita, dan itu masih kokoh, maka kita bisa menghargai bagaimana jerih payahnya beliau. Karena zaman itu kan belum ada bansos gitu kan. Itu semuanya adalah dibangun dengan tangannya ini. Makanya beliau menyebut semua itu kan upakara, upacara. Upakara, itu mendekat, kara tangan. Dengan tangan ini beliau mendekat dengan cara-cara tertentunya gitu kan. Maka dari situ saya pikirkan, pertama berkaitan dengan pura-pura, tolonglah kita upayakan itu bisa dilestarikan. Kalau toh misalnya ada kerusakan seperti itu bisa dibongkar, ditandai, sudah itu disusun ulang. Dan biasanya dikasih dia tulangnya, menggunakan katakanlah sudah dibeton, dia sudah ada kerangka besinya, tapi penampilan luarnya masih tetap ada. Saya punya foto berkaitan dengan hal itu sesungguhnya, di mana termasuk di desa saya, ternyata gelumpurinya masih sama seperti yang sebelumnya. Kenapa? Karena dia berusaha menjaga, dibongkar itu diberikan nomor gitu kan, nanti disusun ulang lagi. Kembali kan seperti semula Pak ya? Kembali seperti semula. Itu yang perlu. Jangan semuanya dihancurkan, diganti dengan batu. Saya khawatirkan, coba sekarang kita yang jadi leluhur. Apa tidak sedih melihat gitu kan, pekerjaan barangkali monumental pada saat beliau ini sudah Pak. itu digantikan. Ada salah satu desa nih Pak ya, tidak saya sebutkan. Memang begitu terjadi Pak, di pura desa Pak. Banyak yang kontra, jangan dibongkar yang aslinya dan bikinlah yang baru di sebelahnya gitu Pak. Akhirnya kalah yang mempertahankan kalah. Akhirnya semuanya dibongkar tuh Pak ya. Leluhurnya dibongkar. Ini yang jadi permasalahan. Harus Wiyaweka kita berkembang juga. Makanya yang tiga tadi antara Wiyaweka dan kemudian yang namanya Wirasa itu kan mesti berkembang. Saya juga tidak yakin kalau semuanya Bapak pakai demokrasi dengan suara terbanyak, itu masalah. Itu pernah terjadi di suatu desa, akan memungut supaya ada dana, gimana caranya menggali dana, tajen apa tidak gitu kan. Terus apa yang terjadi? Begitu ada yang namanya pungut gitu dalam artian pemungutan suara, ternyata yang menang ya melaksanakan tajen gitu. Melaksanakan tajen, kenapa? Ya karena punya karakter begitu. Dan orang yang biasanya yang seperti itu justru suaranya lebih besar, lebih menakutkan dibandingkan dengan yang memahami tentang kebenaran. Itu yang menjadi permasalahannya. Yang anehnya kan begini, begitu kita bongkar, sudah itu dibuat dari batu, semuanya megah betul. Tapi bekerja pikir-pikir, begitu saya berdoa kok tidak ada seperti yang dulunya gitu kan. Terus gimana sekarang? Wong itu semua sudah dihancurkan, kan tidak bisa dibalikan lagi. Baru kita menyesali. Mungkin kalau bisa dipertahankan itu Pak ya, seperti Pak Wayan tadi bilang itu kan ya diservis lah sedikit-sedikit ya. Biarkan aslinya itu entah siapa yang membuat dulu. Tahu-tahu kita sudah ada kan? Itu yang kita pikirkan. Itu kan istilahnya ada pariwisatanya lah sedikit kan gitu Pak. Malah itu saya yakin kekuatan untuk pariwisata, orang kan pasti lebih senang datang pada sesuatu yang kuno, sesuai dengan aslinya. Ada nilai kepurbakalaannya. Tapi kalau katakan semua kayak seperti begitu, ya apa bedanya? Kayak sekarang kan sudah pokoknya megah semua coba. Dari ujung timur sampai ujung barat sama semua Pak sekarang. Tidak kan gitu Pak. Dan saya ingin sampaikan, saya justru pertama, bagaimana saya orang Bali Selatan, kemudian datang ke Bali Utara ini. Saya menemukan ada perbedaan penampilan pura-pura yang ada. Ya, sampai ternyata saya sampai bisa menemukan ternyata yang di Bali Utara ini lebih dulu berkembang dibandingkan dengan Bali Selatan. Nah, sebagai yang pernah belajar sejarah, pernah belajar agama, kita tahu seperti itu. Akhirnya apa? Itu yang menjadi keunikan dari Bali Utara ini. Terus apa yang terjadi sekarang belakang-belakangan?
Ternyata muncul adalah gerakan dari angin terlalu kencang dari selatan. Karena kencang selatan, akhirnya utara ini meniru Ikut jadinya. selatan. Akhirnya apa? Keunikan yang ada di Bali Utara ini menjadi lenyap. Hilang. Ini sungguh sangat saya sayangkan Betul, sebagai Pak. orang yang justru berasal dari Bali Selatan. Iya. Tapi sekarang kan saya sudah ada di Bali Utara ini. Ini yang perlu kita cintai bersama-sama, Pak Jero. Kita melihat gelung kurinya di mana-mana begitu aja. gitu. Sama semua. Sama, di mana kekhasan, kalau dulu kan ada Iya, kekhasannya ada kan. sekarang kan. Kekhasan Buleleng itu gimana, Iya. jago-ragonya bagaimana, Iya. gitu kan. Itu pokoknya pura sekarang itu dari ujung barat sampai ujung timur candinya sama. Pagarnya sama. Tidak, kalau yang dulu tuh kan ada beda Pak ya. Bedanya ada Pak. Kayak Kalau sekarang. kita kehilangan yang namanya keanekaragaman dan akhirnya muncul keseragaman, Iya. ini kan keseragaman. Seragam jadinya. Keseragaman itu sebenarnya tidak bersahabat dengan kita. Betul. Renungkan kata-kata saya ini. Keseragaman itu sesungguhnya tidak bersahabat dengan kita. Itu. Kenapa? Satu, kita udah kehilangan identitas diri. Betul. Dan bayangkan saja kalau manusia semua sama kan juga susah dibedakan. Belum juga kita tahu riwayat dari bangunan, katakan pura ini kapan dibangun. Betul. Hilang itu. Hilang. Karena semuanya kita menganggap sama. Sama. Bisa jadi pura yang dibangun duluan kita kira belakangan. Karena bangunan-bangunannya itu modern. Modern dikirain belakangan kan. Iya. Padahal sudah duluan berdiri. Nah, itu yang perlu kita pikir lebih lanjut. Dan saya sendiri juga pernah melihat salah satu pura di Jawa Pak ya. Aslinya itu masih tetap Pak. Iya. Cuman dibikinlah di sebelahnya tuh Pak ya. Ini. Itu yang sering terjadi di Pulau Jawa tuh, pura aslinya yang sepertinya leluhur yang membuat masih tetap dia Pak. Cuman itu seperti Pak Wen tadi bilang tuh diservis sedikit-sedikit. Iya. Tapi memang ada dibikinkanlah pura besarnya satu Pak. Gitu ya. Itu yang dua jadinya. Tapi kalau di Singaraja, di Buleleng tuh, terutama di Hindu, aslinya dibongkar Pak. Maka ini dalam kebudayaan kita sudah memberangus masa lalu kita. Kalau sudah memberangus itu kita bilang ajak apa sekarang? Itu baru kita bicara adalah berkaitan dengan artefak, Betul. berkaitan dengan sisa purbakala atau peninggalan dari leluhur kita. Aduh, kalau yang lain-lain itu apa lagi? Katakan aksara Bali. Berapa orang sekarang yang bisa membaca aksara Bali itu? Berapa orang yang bisa mengerti dengan katakanlah bahasa Bali halus itu? Itu kan juga gini. Tapi apa yang terjadi sekarang? Katakan hari Kamis, hari berbahasa Bali. Itu juga bahasa Balinya omong. itu yang susah buat saya untuk menyampaikan. Tapi kan setidaknya dalam pergaulan kita sekarang ini, tampaknya jangan sampai identitas kita bahasa Bali itu kehilangan. Kan itu ya. Itu yang ini. Tampaknya mari kita menempatkan sesuai dengan Desi Kalipatra itu kan kita sudah memiliki yang namanya acuan-acuan, mau berbahasa, mau berpakaian untuk menunjukkan bahwa diri kita adalah orang Bali. Dudukkan dia pada kondisi yang mana kita pakai pakaian seperti itu. Karena kalau salah menempatkan juga kita jadi orang aneh. Nah itu yang ingin saya sampaikan. Nanti ke pura melanjingkan tidak dalam rangka hari raya juga aneh kan. Ya hari gini gitu kan. Nak ngayah aku nak miring gitu kan. Ini yang perlu kita. Yang jelas harus kita bisa menempatkan sesuai dengan posisinya gitu kan. Baiklah pendengar Pesona Bali dimanapun saat ini sedang berada, wah sudah banyak sekali diberikan pengertian sama Pak Wayan Sujo nih ya tentang ajak Bali ya. Ajak Bali ini saya lagi kasih pertanyaan sama Pak Wayan ya. Ini terakhir pertanyaannya. Sebelum kita berpisah, poin yang tadi disampaikan itu apa Pak? Silakan. Oke ya Pak ya. Poin yang ingin saya sampaikan supaya kita bisa mengajakkan Bali ini, maka mesti kita awali dengan mengajakkan diri kita sendiri. Mengajakkan diri kita sendiri berarti kita mesti membelajarkan diri kita berkaitan tentang kebudayaan Bali, tentang perilaku hidup orang Bali ke dalam diri kita. Dan saya harus sampaikan bahwa orang Bali itu selalu akan dibesarkan dengan konsep tadi kejujuran, dengan melakukan bakti, melakukan ngaya. Sesungguhnya itu adalah ajaran untuk menahan diri. Berarti untuk membesarkan Bali ini kita harus belajar menahan diri kita. Nah, dengan belajar menahan diri bersama-sama inilah yang akan membuat kita bisa mengajarkan Bali ini. Itu yang perlu saya sampaikan. Dan kemudian kita memiliki toleransi. Oke, kita
Umat Hindu jangan diragukan berkaitan dengan toleransinya. Tapi toleransi itu juga perlu garansi. Dalam artian orang lain juga sama mesti melakukan toleransi terhadap diri kita. Kalau tidak, kita akan disebut sebagai orang Blok Ajung. Begitu Blok Ajung muncul pada diri kita, jangan lagi membilang ada Ajak Bali. Yang ada bukan sebagai last paradise, tetapi lost paradise. Bukan surga yang terakhir, tetapi surga yang hilang, gitu kan. Terima kasih Pak Wayan ya, sudah banyak ya didemikian tadi poin yang disampaikan sama Pak Wayan Sujo tentang Ajak Bali. Baiklah Pak Wayan ya, dan pendengar Pesona Bali dimanapun saat ini sedang berada, dan juga yang menyaksikan live streaming video malam hari ini. Kalau Anda mungkin ingin bertanya tentang Ajak Bali, silakan nanti komentar langsung di Facebooknya Pak Wayan Sujo, Pak Wayan Sujo langsung di sana komen, nanti langsung dijawab sama Pak Wayan Sujo. Baik Pak Wayan ya, berhubung waktu sudah tidak mengizinkan lagi untuk lebih lama lagi jumpa atau diskusi di acara Membangun Citra Hindu dengan topik Ajak Bali. Cukup dulu sampai di sini Pak An. Iya. Mari kita tutup dengan sebuah mantra seperti biasa. Om Sarve Sukhino Bhavantu, Sarve Santu Niramaya, Sarve Bhadrani Pasyantu, Makasit duka bhave. Om Shanti Shanti Shanti. Pendengar Pesona Bali dimanapun kalian sedang berada, demikianlah tadi sama Pak Wayan Sujo Membangun Citra Hindu topik Ajak Bali. Selamat malam Pak Wayan. Miring, selamat malam, Om Swastiastu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Miring. Sampai jumpa di topik yang beda di Sabtu yang akan datang. Om Santi 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 Om.